Kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan untuk Narfan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah Pak? Terima kasih. Baik, hari ini hadir semua anak. Alhamdulillah hadir Pak. Hadir, Pak. Hadir semuanya. Baik, masih tetap di pembelajaran PKN di kelas 4 ini. Kemarin telah kita bahas tentang keanekaragaman suku budaya di Indonesia. Kemarin telah disampaikan bahwa dengan adanya keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia, kita dapat menambah wawasan pengetahuan dan kita dapat pula belajar memahami dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada. Itu materi yang kemarin anak-anak masih ingat kan? Nah, untuk selanjutnya di hari ini kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak tahu apa itu norma? Belum ya? Aturan Pak. Norma adalah aturan yang berlaku, yang berisi perintah, larangan, dan sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, untuk belajar norma-norma yang berlaku di masyarakat ini tujuannya adalah supaya anak-anak sekalian nantinya dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, anak-anak juga dapat memberikan contoh pelaksanaan norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, dari pembelajaran norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ini, anak-anak tolong simak video yang Bapak putar ini. Kemudian sebelum diputar, anak-anak persiapkan diri untuk mengamati apa saja norma yang ada di dalam video tersebut. Baik, video ini silakan disaksikan. Is, kamu pernah tahu tentang norma kehidupan nggak? Oh iya, kayak yang norma agama itu kan. Contohnya saya seorang muslim, saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan. Kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang norma hukum, yang kalau kita melanggar hukumnya kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya. Yaps, betul. Ada lagi norma kesopanan, yang contohnya orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita memberi seseorang sesuatu itu harus dengan tangan kanan, lebih sopan dibanding dengan tangan kiri. Yang seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita agar kita selalu dapat menjalankan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dengan baik. Amin. Amin. Nah, barusan anak-anak sudah melihat, mendengarkan isi dari video itu. Untuk itu sekarang kita mau berdiskusi bagi kelompok. Silahkan dibagi kelompok. Kelompoknya Rifan, Gofur, Siska, dan Marina. Silahkan. Sudah semuanya?
Baik, langsung saja di kelompok pertama. Untuk kelompoknya Arifan, apa saja yang ada norma yang tertera di dalam video tersebut? Contoh satu saja. Norma kesopanan, Pak. Norma kesopanan, ya benar. Untuk Ghafur, silakan. Norma apa Norma tadi? kesusilaan, Pak. Norma kesusilaan. Kemudian Siska, kelompoknya, perwakilannya. Saya nggak paham, Pak. Maksudnya itu apa, Pak? Nah, ini nih kalau tidak fokus. Ketika diputar video tersebut, perintahnya tadi, anak-anak harus fokus, mendengarkan, melihat, supaya tahu norma-norma apa saja yang terdapat pada video tersebut. Terus kemudian kelompoknya Marina, bisa? Norma agama, Pak. Iya, betul. Jadi yang belum tersebut adalah norma hukum. Jadi untuk anak-anak sekalian, dari kajian itu, dari video tersebut, diharapkan semua siswa kelas 4 ini bisa mematuhi apa yang ada, norma-norma yang ada di lingkungan, baik itu yang ada di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di masyarakat, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang norma-norma dalam masyarakat, maka kerjakan soal berikut ini. Ini silakan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan kalian itu menguasai materi pada hari ini. Dan nanti dikumpulkan, waktunya 30 menit. Sudah selesai? Nah, ini Pak Guru periksa, alhamdulillah ternyata semuanya mampu untuk memahami apa arti norma-norma yang ada pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk anak-anak sekalian, pembelajaran pada hari ini saya rasa cukup. Kemudian jangan lupa besok tetap semangat belajar, berangkat yang lebih awal sehingga tidak ada yang terlambat, dan besok kita Ya, baik, akan Pak. Terima melanjutkan. kasih, Pak. Ya. Ya. Nanti sebelum ke Pak Taufik, saya mau nanya dulu ya ke Pak Abdul Ghafur. Pak Abdul Ghafur barusan kirim link rekaman ya? Iya, Bu. Iya. Itu Bapak tolong dibuka aksesnya, Pak, biar bisa kita buka. Jadi bukan hanya untuk Pak Abdul Ghafur ya, Oh ya, siap, semua. Bu, siap. Jadi waktu kirim rekaman, aksesnya jangan di private, tapi dibuka atau apa bahasanya Pak Ghafur di sana kalau untuk. Oh iya, Bu, saya barusan ngirim, belum saya atur di Google Drive-nya, Bu. Nah itu kan saya nggak bisa bukanya. Saya nggak bisa bukanya karena di situ masih harus minta akses ke Bapak, artinya di private ya. Di situ ada tulisan apa Pak selain private, Pak? Sudah ada, Bu. Jadi saya ganti siapa saja yang memiliki link bisa melihatnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Coba saya buka dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya Pak. Ya. Pak Ahmad. Ya, Bu. Uji coba. Oke, bisa dibuka ya. Oke, Bu. Masih proses. Coba dalam berapa menit. Oh, lagi diproses ya Pak ya. Ya. Belum full ya Pak Ghafur ya. Itu full yang rekaman dari Pak Joko kemarin. Baik, baik ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu harus kirim link rekaman, bukan linknya, rekaman record yang kemarin itu. Ya, kalau bentuk link berarti linknya ya. Tapi jangan di private ya. Tapi siapa saja bisa apa tadi? Bisa apa Pak? Bisa mengakses, Bu. Bisa mengaksesnya. Ya. Nah, itu perhatian ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut silakan Pak Taufik. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi untuk Pak Imran, sebelum ke Pak Ahmad Imran, mungkin saya review tadi masukan dari Pak Ghafur tadi untuk Pak Rifan ya, saya cukup baik tadi.
untuk jadi pertimbangan Pak Ripan tadi menurut Pak Gofur materinya apa tidak terlalu banyak, apalagi materinya tadi kata Pak Imron pecahan itu awal yang menarik ini Pak Gofur awal apa Pak Ripan ya, awal anak benci matematika. Nah, menarik ini. Jadi bagaimana caranya walaupun matematika anak-anak itu bisa belajar matematika dengan menyenangkan. Pecahan katanya harus melihat kembali anak membagi ya, bagaimana pembagian. Jadi kalau masalah bagian ini saya pikir tidak hanya anak-anak Pak Gopri yang benci ini, ibu-ibu kalau sudah bagi ini agak kebingungan deh ya. Kalau ngurangi seneng. Satu banyak yang dibagi kan. Anak pertama taman SD, taman SMP. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya tadi Pak Imron ya, sudah cukup baik ya tadi penyampaian materinya. Meskipun nanti di sana sini ada penyempurnaan lagi. Tadi sudah ada diawali dengan persepsi, kemudian kemampuan menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran juga sudah saya lihat sudah cukup baik ya. Nah, hanya saja di sini Pak Imron saya lihat RPP-nya baru 2 ya, atau saya yang belum terlihat ini? Iya Pak, mohon maaf, belum, yang satunya belum terkirim Pak, mohon maaf setelah kira-kira proyeknya itu apa nanti Pak? Jadi kalau ini tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, proyek ini nanti seperti apa? Anak itu mampu untuk memiliki pemahaman tentang norma-norma Pak. Jadi produk hasilnya itu kira-kira norma-norma yang diterapkan dalam lingkungan. Norma dalam lingkungan yang dapat diterapkan dalam lingkungan. Belum bentuk proyek ya. Kalau norma kan artinya belum di situ Pak ya. Saya pikir mungkin Pak Imron lebih pikirkan lagi kalau norma yang berlaku itu kan sifatnya apa ya, sikapnya sih belum bentuk belum bisa dikatakan ya. Oh iya Pak. Harus dipikirkan kembali. Iya Pak. Nah, ini kemudian juga itu tidak hanya Pak Imron ya, lampiran instrumen penilaiannya harus dilampirkan juga untuk seluruh ya. Oh iya. Kalau bisa juga menampilkan penilaian hasil belajar berbasis HOT ya, pemikiran tingkat tinggi. Mungkin dari saya itu saja Pak Imron. Tapi terima kasih. Baik. Ya sama-sama. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, temannya ada yang mau kasih komentar, silakan. Silakan komentar yang lain. Bapak Ibu silakan. Nggak ada komentar? Baik. Ya, baik kalau nggak ada komentar. Oke, Pak Imron, seperti yang dijelaskan Pak Taufik ya, dilengkapin ya semuanya itu ya. Ya, baik. Kita terima kasih untuk Pak Imron. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan bertanya dulu Bapak Ibu. Kalau kami sudah kasih nilai, Bapak Ibu itu nggak bisa lagi merubah. Ini ada 1, 2, 3, ada 5 orang ya kalau di tempat saya ini sudah saya kasih nilai. Tapi kalau misalnya Pak Gofur ya, Pak Gofur itu kan masih perlu perbaikan nggak? Maaf Bu, gimana Bu? Kalau untuk Firdaus ini, kalau sudah dikasih nilai, dia akan langsung masuk di platform. Jawab siapa ya? Nah, kalau kami sudah kasih nilai, bisa merubahnya lagi. Sekarang Bapak Ibu kira-kira, ini RPP-nya ya, terkait RPP-nya. Katanya Pak Abdul Gofur nih, karena Pak Abdul Gofur sudah saya kasih nilai. Masih ada yang mau dirubah nggak Pak Abdul Gofur?
Jadi nanti saya batalin dulu. Untuk yang RPP-nya atau yang peer teaching-nya, Bu? Ah, Untuk RPP-nya atau peer RPP, teaching? RPP sama ya untuk peer teaching. Oh, belum saya kasih nilai ya. Yang peer teaching, pelaksanaan peer teaching. Ini saya refresh. Yang pelaksanaan peer teaching ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang baru saya kasih nilai itu Pak Joko. Jadi yang untuk yang lain itu saya kasih waktu ya. Atau udah cukup, nggak ada lagi yang mau ngerubah? Ya, atau Pak Joko, Bu? Hah? Karena punya saya belum ada nilainya, Bu. Ya, ya. Itu ya. Yang lain hanya Pak Joko yang udah saya kasih nilai. Yang sudah tampil, yang sudah pelaksanaan peer teaching, masih mau ngerubah file RPP-nya enggak? Saya mau, Bu. Ya, Saya juga sudah nilai, Bu. Hah? Pak Haris, Yang Bu. pelaksanaan peer teaching. Pelaksanaan peer teaching, Bu. Kalau saya sudah, Bu. Abdul Ghafur sudah, Bu. Hah? Bu, Ya. Bu Pak Haris. Untuk saya kemarin